Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini lanjutan dari pembahasan sebelumnya mengenai digital marketing. Sekarang kita bahas mengenai apa itu ya dengan konversi. Oke, nah tingkat konversi. Jadi konversi itu bisa di apa namanya diartikan sebagai terjadinya pembelian. Jadi ada closing. Pembeli tidak akan langsung membeli ketika pertama kali mereka melihat iklan Anda. Jadi pada saat Anda iklan menjadi calon customer dengan melalui iklan baik itu Facebook Ad, Instagram Ad, Google ataupun yang lainnya, mereka tidak akan saat itu juga menentukan membeli. Mereka perlu melihat produk apa yang Anda tawarkan, terus siapa Anda, dan lain sebagainya. Nah, pada saat konsumen tersebut melihat paling tidak 25 kali, baru mereka akhirnya menjadi pelanggan Anda. Jadi gini, mungkin pada saat mereka atau melakukan pembelian terhadap produk yang Anda tawarkan, tetapi belum tentu mereka akan menjadi pelanggan Anda. Sekali mereka melakukan pembelian, belum tentu dia akan melakukan pembelian seterusnya. Nah, ini tergantung Anda dalam memanage calon customer tersebut menjadi customer dan memanage lagi customer tersebut akhirnya menjadi pelanggan. Pelanggan dari sini diartikan sebagai orang yang membeli berulang-ulang, bukan cuma sekali ya. Selanjutnya, menurut wordstream.com, rata-rata tingkat konversi iklan itu adalah 2%. Jadi kalau Anda mengiklankan produk atau jasa Anda pada 100 orang, yang akan membeli itu 2 orang. Sedangkan menurut Salesforce itu jika Anda melakukan iklan di Facebook, konversi yang akan Anda dapatkan sebesar tidak lebih dari 3%. Ya nggak jauh beda. Jadi kalau Anda iklan atau dapat calon customer 100 orang, yang akan akhirnya menjadi konsumen Anda, membeli produk Anda atau jasa Anda itu sebanyak 3 orang. Lalu bagaimana caranya untuk agar konversi tersebut bisa meningkat? Pada saat orang melihat media sosial, tujuannya adalah untuk berbagi cerita atau untuk ngipuin sosial media orang lain. Jadi dia scroll ke sana kemari, scroll terus pada saat melihat kata-kata atau gambar yang menarik, dia berhenti. Setelah itu scroll lagi ke bawah, ada yang menarik, berhenti lagi, begitu seterusnya. Nah, pada saat mereka scroll-scroll tersebut, iklan Anda datang di media sosial mereka. Pastinya karena dia tujuannya adalah untuk mencari informasi atau bikin kepoin cerita orang lain, pengen tahu status orang lain, hari ini dia bikin status apa ya. Nah, iklan Anda datang pasti akan dicuekin, di scroll lagi medsos mereka. Sehingga yang perlu dilakukan, orang seperti adalah termasuk dalam code traffic. Sehingga yang harus Anda lakukan adalah dengan melakukan storytelling, bercerita panjang lebar mengenai produk atau jasa yang Anda tawarkan. Bahannya dari apa, fungsinya seperti apa, manfaatnya apa, terus produk ini dibuat oleh siapa, terus efek sampingnya seperti apa. Nah, itu harus Anda ceritakan secara panjang lebar sehingga mereka tahu, paham, dan ngerti apa yang Anda jual, apa yang Anda tawarkan. Nah, disinilah yang diperlukan adalah sales funnel untuk meningkatkan terjadinya konversi pembelian. Macam-macam sales funnel yang saat ini banyak dibahas, ya seperti ini. Ada banyak fitur yang akan dibahas, mulai dari awareness, enterprise, consider, purchase. Jadi intinya posisi ini adalah posisi cold traffic, posisi tengah ini middle traffic, warm traffic, sorry. Sedangkan yang ujung ini
udah hot traffic. Kalau di sini namanya di sales funnel ini, sorry saya lanjut lagi ya. Nah, ini macam yang berikutnya lagi. Kemudian ada lagi. Nah, jadi dari 3 ini hampir semuanya posisi corongnya itu ke bawah kan. Makin dia mengenal, makin dia tahu, akhirnya mereka action dan melakukan pembelian. Nah, ini yang contoh keempat. Saya makin ke bawah dia makin mengerucut, makin mengecil pakai customer Anda akhirnya. Tujuan adanya sales funnel adalah untuk mengubah orang biasa menjadi pembeli. Jadi orang nggak tahu, makanya yang tahu kan kemudian membeli produk atau jasa Anda. Intinya adalah merubah cold traffic menjadi hot traffic, menjadi orang yang tidak tahu, orang biasa-biasa saja menjadi orang yang mau beli produk Anda. Nah, disitulah peran sales funnel. Kalau kita lihat bagan-bagan tadi memang rumit, banyak yang dibahas di situ sales funnel. Tapi yang kita bahas di sini nggak serumit itu. Kita pakai yang mudah saja biar gampang dipahami. Yang penting adalah terjadinya konversi. Nah, ini yang akan kita bahas mengenai sales funnel, yaitu top of funnel atau TOFU, middle of funnel atau MOFU, dan bottom of funnel atau BOFU. Top of funnel tujuannya adalah menarik traffic atau orang masuk ke dalam funnel, masuk ke dalam bisnis atau produk Anda. Cara ini bisa dilakukan dengan menggunakan SEO, media sosial, landing page, iklan, ataupun yang lainnya. Pada posisi TOFU, inilah sering yang dilakukan oleh internet marketer, yaitu mendatangkan calon konsumen. Saat banyak calon konsumen datang, maka harus disiapkan landing page yang bagus dan menjual, sehingga mereka tertarik dan akhirnya melakukan pembelian. Itulah peran landing page itu sangat penting. Meskipun Anda iklan tersebut akhirnya harus diarahkan ke landing page agar mereka tahu bahwa secara utuh mengenai produk Anda. Karena kalau dari iklan langsung diarahkan ke chat WA, kemungkinan kebanyakan yang akhirnya tidak beli karena dia nggak tahu secara jernih, secara utuh mengenai produk Anda tawarkan. Lain halnya kalau traffic tersebut adalah traffic yang sudah hot, sudah tahu, paham mengenai produk yang Anda tawarkan. Jadi landing page cuma sebagai pengingat aja. Tapi pada posisi saat ini adalah top of funnel. Mereka yang tidak tahu, belum ngerti, belum paham apa yang Anda tawarkan, produk apa yang Anda punya, jasa apa yang Anda miliki, sehingga mereka akhirnya tahu, ngerti, dan melakukan pembelian terhadap produk atau jasa yang Anda tawarkan. Nah, landing page ini yang bisa berupa website, Instagram, maupun page. Tetapi kalau emang Anda ingin ada kata-kata yang banyak dan juga gambar, emang website lebih bagus. Kalau Instagram lebih ke gambarnya. Fanpage juga nggak beda jauh sama Instagram. Kalau saya sendiri sih pakai website. Kalau iklan arahan yang saya arahkan dari iklan langsung ke website, klik ke website. Keseringan kita melakukan jualan di saat pertama kali kenal. Orang itu kenal dengan produk kita langsung melakukan jualan. Karena yang kita hadapi adalah cold traffic, orang yang belum paham. Kalau emang kita melakukan langsung jualan, itu sama artinya kita kenal seorang laki-laki, cowok ketemu cewek di jalan, tanpa baby langsung dia ngajak kawin. Nah, kayak gitulah gambaran kasarnya. Kemudian middle of funnel. Di posisi ini orang sudah masuk dan bertanya tentang produk atau jasa yang Anda miliki. Saat ini kita harus bisa meyakinkan calon pembeli untuk membeli bahkan menjadi pelanggan Anda. Jadi
pemahaman Anda tentang produk, tentang jasa yang Anda tawarkan itu harus benar-benar di luar kepala. Karena kalau orang bertanya pada saat dia ngechat, Anda tidak nunggu-nunggu waktu lagi. Lain halnya kalau yang Anda kasih adalah landing page, dia udah bisa baca sendiri apa yang ada dalam produk yang Anda tawarkan tersebut, baik itu keunggulannya, manfaatnya, atau yang lainnya. Nah, disinilah eh, customer experience sangat dibutuhkan karena tingkat closing akan sangat tinggi. Artinya produk Anda sudah ada yang membuktikan bahwa bermanfaat, bisa sesuai dengan klaim Anda, sesuai dengan apa yang Anda iklankan. Dan CS yang berpengalaman akan sangat berguna dalam meyakinkan calon konsumen. Baik lagi ini mereka para CS ini seandainya memang bisnisnya Anda sudah besar dan Anda nggak bisa menangani sendiri, CS harus di training mengenai product knowledge sehingga mereka bisa menjelaskan dengan clear dan jernih bahwa seperti inilah produk-produk yang Anda tawarkan, seperti inilah jasa-jasa yang Anda punyai dan Anda tawarkan. Kalau mereka kurang berpengalaman dalam menerangkan, sangat disayangkan calon konsumen yang tadinya sudah masuk, sudah tanya, akhirnya kabur. Cara yang bisa Anda lakukan selain training CS, kalau emang Anda kerja sendiri, bisa melakukan email marketing. Jadi di email marketing tersebut, Anda jelaskan secara singkat mengenai produk Anda dan linknya lagi-lagi ke landing page. Jadi penjelasan panjang lebarnya ada di landing page dan bagusnya memang landing page ini berupa website. Kemudian yang berikutnya adalah bottom of funnel. Tujuannya adalah untuk menutup penjualan dan mempersiapkan pembeli yang sudah beli tersebut melakukan pembelian lagi. Untuk transaksi berikutnya, usahakan sesaat sebelum atau setelah melakukan pembayaran, karena tingkat upgrade-nya akan lebih tinggi. Mungkin bisa Anda bayangkan, pada saat Anda melakukan pembelian di Alfa atau di Indomaret atau di tempat lainnya, pasti Anda ditawarin entah itu rotinya, entah itu pulsa, atau barang-barang yang lainnya yang harganya bisa dikatakan lebih murah dari yang belanjaan Anda. Artinya saat itu Anda dilakukan upsell tetap kasir atau penjualnya. Sebuah iklan yang memiliki call to action atau CTA dengan yang tidak mempunyai CTA, tingkat closing-nya akan berbeda. Di mana kalau kita pada saat iklan, terus di bottom-nya itu ditulis beli di sini atau untuk Anda mau beli, hubungi nomor ini. Nah, itu berarti melakukan perintah ke orang tersebut agar kontak nomor tersebut untuk melakukan pembelian. Bedanya kalau di bawah cuma dikasih nomor tanpa ada kata-kata nyuruh dia beli, nyuruh dia kontak. Cuma ada nomornya tanpa ada perintah untuk dia akhirnya mengklik atau mengkontak nomor tersebut, maka hasilnya juga akan berbeda. CTA ini bukan hanya nomor HP, tapi juga ada perintah beli di sini, disertai dengan HP tentunya. Jadi jangan cuma ngasih nomornya tanpa ada perintah beli di sini atau kontak sini untuk melakukan pembelian, atau sebaliknya ditulis beli di sini tapi tidak dikasih nomor HP-nya. Nah, jadi itu kesimpulan yang kita bahas hari ini mengenai TOFU, MOFU, dan BOFU. Sales funnel yang akan sangat bermanfaat untuk menggiring calon customer Anda, calon pembeli Anda menjadi bukan hanya beli sekali dua kali, tapi menjadi pelanggan. Experience Anda dalam menghandle atau memberi penjelasan yang sedetail-detailnya pada calon customer Anda itu akan sangat bermanfaat membuat
angka atau nilai penjualan Anda meningkat. Oke, itu saja dari saya dan akan ada video berikutnya membahas mengenai, lupa saya, udah saya bikin nanti, lihat aja video saya berikutnya, nanti saya informasikan di media sosial, masih rangkaian dari video pertama, kedua sekarang ini dan nanti, video terakhirnya. Dan kemungkinan nanti, kalau emang ada permintaan atau saya ada senggang waktu, saya akan buatin untuk cara kita, memanfaatkan media sosial agar produk yang kita tawarkan tersebut bisa terjadi closing atau penjualan. Mungkin kalau, cara ngiklan saya nggak terlalu bahas karena Anda bisa cari, banyak cara-cara teknik, ngiklan di luar sana. Cuma mungkin yang akan saya ajarkan, yang akan saya informasikan, akan saya share-kan itu mengenai cara organiknya saja. Karena kalau iklan kan tergantung budget yang Anda miliki. Jadi kalau iklan mungkin Anda bisa, belajar dari video yang lain. Saya akan coba sharing-kan mengenai cara organik mendatangkan customer melalui media sosial. Oke, itu saja dari saya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.